Martial Peak 3477. Yang Kai tiba-tiba mengerti. Jadi kamu melakukannya dengan sengaja. Karena Boya dapat melihat bahwa Tukialuo telah berpindah sisi. Jelas bahwa dua panah sebelumnya hanya untuk pertunjukan dan tidak gagal mengenai sasaran. Namun, ini memungkinkan Yang Kai untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang keterampilan memanahnya. Bahkan setelah Tukialuo menggunakan teknik rahasia yang menyelamatkan nyawanya, Boya masih bisa menembak dengan akurat salah satu kakinya. Sebuah bukti keahlian memanahnya. Boya mendengus. Bukankah ini lebih realistis? Yang Kai tidak mengatakan apa-apa. Hanya berhenti sejenak sebelum berjalan maju sambil tersenyum. Ayo kita temui mereka. Ribuan orang mengikuti di belakang. Gagah berani dan bersemangat. Di gerbang dunia, banyak master ras iblis dataran biru semuanya memasang ekspresi pahit dan enggan. Terutama Raja Iblis tingkat tinggi yang memimpin, yang wajahnya berubah menjadi seringai sengit. Kali ini, mereka telah merencanakan penyergapan dan berpikir bahwa mereka akan dapat menyelesaikan masalah Cloud Shadow dalam satu gerakan. Tetapi siapa yang mengira mereka akan terbunuh dan menderita kerugian besar? Dalam pertempuran hari ini, apakah itu persiapan awal atau konfrontasi selanjutnya? Tidak ada masalah. Dalam hal jumlah dan kekuatan, pihak Blue Plains beberapa kali lebih besar dari Cloud Shadow. Jadi tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, Blue Plains memiliki keuntungan. Namun pada akhirnya, Cloud Shadow lah yang memperoleh kemenangan penuh sementara Blue Plains menderita luka berat. Dari 9 Raja Iblis pangkat tinggi, hanya 4 yang selamat. Sementara sisanya telah kehilangan lusinan Raja Iblis tingkat menengah dan rendah, bersama dengan Komandan Kepala Iblis dan Komandan Iblis yang tak terhitung jumlahnya. Hasil seperti itu membuat semua orang di pihak Blue Plains merasa malu. Dan penyebab utama di balik semua ini sebenarnya adalah manusia dan iblis bulu. Keuntungan memiliki inisiatif sudah tidak ada lagi. Sebaliknya, pasukan musuh telah berkumpul dan momentum mereka tak terbendung. Jika mereka tidak hati-hati, mereka mungkin benar-benar musnah di sini. Untungnya, Blue Plains memiliki tawanan. Jadi mereka memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Melihat Yang Kai memimpin pasukan Cloud Shadow ke arah mereka, gerbang dunia tiba-tiba menjadi gelisah. Dan Raja Iblis tingkat tinggi yang memimpin mereka berteriak keras untuk menenangkan kerumunan. Mereka masih memiliki 4 Raja Iblis tingkat tinggi dan masih memiliki kesempatan untuk bertarung. Selama Yang Kai dan yang lainnya mundur, mereka bisa melindungi Blue Plains dan menunggu Lord Yue Sang kembali dari Two World Battlefield. Adapun apakah Yue Sang akan menghukum mereka atas apa yang terjadi hari ini, itu tidak lagi dalam pertimbangan mereka. Beberapa rasa sakit fisik lebih baik daripada mati di sini. Beberapa saat kemudian, Yang Kai memimpin kelompok Cloud Shadow Demon ke tempat sekitar 1000 meter dari gerbang dunia. Pasukan terhenti saat sekelompok elit Cloud Shadow berbaris di belakangnya, memelototi gerbang dunia seperti harimau yang mengincar mangsanya. Tekanan diam menyebabkan Blue Plains dan Raja Iblis lainnya secara tidak sadar mengencangkan cengkeraman mereka pada senjata mereka. Ekspresi mereka berubah secara drastis. Satu kesalahan perhitungan dan perubahan posisi tuan rumah adalah penghinaan besar. Setelah hanya beberapa napas konfrontasi, Demon Rache di sisi Blue Plains tidak bisa lagi menahan suasana tegang ini. Raja Iblis pangkat tinggi yang memimpin meletakkan tangannya di kepala Kesen. Ki Iblis di telapak tangannya melonjak seolah-olah dia bisa mengambil nyawa Kesen kapan saja. Ekspresinya suram saat dia menatap Yang Kai. Manusia, raja ini berpikir kita bisa duduk dan berbicara dengan baik. Yang Kai tidak bisa menahan cibiran ketika dia melihat ke pihak lain dengan mengejek. Diskusikan. Diskusikan apa? Apa yang harus kamu diskusikan dengan raja ini? Raja Iblis pangkat tinggi dengan dingin mendengus. Ki Iblis di tangannya segera menyebabkan Kesen mengungkapkan ekspresi sedih saat dia berkata, "Aku akan menggunakan hidupnya untuk bernegosiasi denganmu. Bagaimana dengan itu?" Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya dan dengan dingin menolak, tidak tertarik. Ekspresi putus asa muncul di wajah Kesen. Raja Iblis tingkat tinggi tidak terkejut sama sekali dan hanya mencibir. Kamu sama sekali tidak peduli dengan hidupnya. Dia masih bawahanmu. Yang Kai mendengus. Bawahan raja ini harus memiliki tekad untuk membuang nyawa mereka demi raja ini. Mengabaikan hidup dan mati. Jika mereka bertindak begitu pengecut, apa gunanya raja ini bagi mereka?
Beralih ke Kesen. Dia berkata, "Jangan khawatir. Raja ini akan membunuh mereka semua dan mengubur mereka bersamamu. Tidak membiarkan satu pun hidup." Segera setelah kata-kata ini diucapkan, Blue Plains Demons meledak menjadi gempar. Semuanya mengungkapkan ekspresi ngeri. Mulut Raja Iblis tingkat tinggi juga berkedut saat dia mendengarkan. Dia mengira Yang Kai hanya mencoba memainkan semacam trik. Tetapi sekarang sepertinya Yang Kai serius. Untuk sesaat, dia tidak tahu apa yang dipikirkan Yang Kai. Meskipun dia dapat dengan mudah mengambil nyawa Kesen, jika dia melakukannya, dia tidak akan memiliki tawar-menawar di tangannya. Pada saat itu, dia tidak punya pilihan selain bertarung. Dengan semangat dan kekuatan mereka saat ini, jika mereka benar-benar mencapai titik itu, sebagian besar orang yang hadir akan mati sementara dia tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Sambil menggertakkan giginya, pria itu berkata dengan keras, "Jika itu masalahnya, maka tidak ada dari kalian yang akan memiliki waktu yang mudah hari ini. Jika kamu ingin bertarung, silakan dan coba. Mari kita lihat apakah raja ini dapat menghancurkan kalian semua bersama-sama." Karena itu, dia hanya bisa maju dan mundur. Berharap Yang Kai akan membuat pilihan yang bijaksana dan memberinya kesempatan untuk berbicara. Tanpa diduga, Yang Kai hanya mencibir, menghancurkan batu giok dan batu. "Saya khawatir kamu tidak memiliki kualifikasi." Wajahnya tenggelam saat dia berteriak, "Bunuh." Begitu kata bunuh diucapkan, jantung Raja Iblis tingkat tinggi ini berdetak kencang dan ekspresinya berubah drastis. Orang di depannya ini sama sekali tidak peduli dengan hidup dan mati bawahannya. Jelas tidak memberi mereka jalan keluar. Sementara itu, Kesen mau tak mau menutup matanya seolah sedang menunggu kematian. Dengan desir, Boya, yang bersembunyi di balik bayang-bayang, memimpin dan menembakkan panah ke arah Raja Iblis tingkat tinggi, langsung membuatnya merasakan aura kematian. Dia secara naluriah mengangkat tangannya dan menempatkan Kesen di depannya, ingin menggunakan Kesen sebagai perisai untuk menahan serangan mengerikan ini. Namun, tepat saat dia akan mengambil tindakan, demoniki yang ganas melonjak dari punggungnya dan kekuatan yang menghancurkan bumi menghantamnya, menyebabkan 5 jeroan dan 6 isi perutnya bergejolak dan tubuhnya terhuyung ke depan, darah mengalir dari mulutnya dan hidungnya saat dia menggertakkan giginya dan berteriak, "Tukia Luo." Meskipun dia tidak melihat ke belakang, dia tahu siapa yang memukulnya dari belakang. Setelah menghabiskan bertahun-tahun bersama, dia sangat akrab dengan fluktuasi Ki Iblis Tukia Luo. Kilasan pemikiran melintas di benaknya saat dia samar-samar mengerti bahwa Tukia Luo mungkin telah mengkhianatinya sejak lama. Kalau tidak, mengapa dia menyerangnya saat ini? Jadi seperti ini. Dia telah menggunakan teknik rahasia untuk melarikan diri kembali ke tempat ini dan panah yang ditembakkannya hanyalah penyamaran untuk menurunkan kewaspadaannya. Kebencian di hatinya tidak bisa hilang bahkan jika dia menuangkan semua air di 3 sungai dan 5 danau. Adapun Tukia Luo, setelah menyerang dengan telapak tangannya, dia segera mundur sambil secara bersamaan mengirim transmisi suara kedua Raja Iblis pangkat tinggi lainnya yang bingung. "Jangan menyerang. Keberuntungan Blue Plains telah habis. Tapi aku jamin kamu menang." Tidak mati. Keduanya sudah bingung tentang situasi di depan mereka. Jadi ketika mereka mendengar kata-kata Tukia Luo, mereka segera memahami sebab dan akibat dari situasi tersebut. Setelah beberapa saat ragu-ragu, mereka membubarkan Ki Iblis mereka. Dan pada saat yang sama, seperti Tukia Luo, mundur untuk menunjukkan ketulusan mereka. Namun, keduanya hanya menghela nafas. Mata mereka dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Pada saat yang sama, panah Boya telah tiba. Dan tepat ketika Kesen akan dibunuh oleh panah ini, panah itu berbelok dengan aneh dan terbang melewati leher Kesen, langsung mengenai bahu Raja Iblis tingkat tinggi di belakang dia. Daging dan darah meledak saat setengah dari bahu Raja Iblis tingkat tinggi terpotong. Kekuatan kekerasan menyebabkan tubuhnya sedikit bersandar. Tetapi sebelum dia bisa bereaksi, Yang Kai sudah bergegas dan merebut Kesen dari tangannya. Tanpa memandangnya, Yang Kai melemparkan Kesen di belakangnya. Secara bersamaan membentuk segel dengan tangannya dan mengirimkan serangan telapak tangan. Tahun naik dan turun. Seperti terbang. Seperti bermimpi. Waktu sepertinya berhenti sejenak. Dan ketika semua orang kembali sadar,
Mereka melihat bahwa Raja Iblis tingkat tinggi telah dipukul oleh Yang Kai, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah dan auranya melemah. Cici. Saat ketiga anak panah itu terbang, Boya, yang bersembunyi di balik bayangan, sekali lagi menyerang. Dengan akurat menusukkan ketiga anak panah itu ke tubuh musuh, menyebabkan darah menyembur keluar. Dalam sekejap mata, situasinya telah berubah secara drastis. Apakah itu Blue Plains atau Cloud Shadow Demon Rache? Dengan pengecualian beberapa yang siap secara mental, semua orang terkejut. Setelah Yang Kai menggunakan Time Flash, dia tidak menyerang lagi, hanya menonton dengan ekspresi dingin. Dia tahu bahwa dia tidak perlu menyerang lagi. Seseorang lebih menginginkan orang ini mati di sini daripada dia. Benar saja. Setelah tiga anak panah Boya melukai Raja Iblis tingkat tinggi, Tu Qialuo segera berteriak, serang. Mengabaikan efek samping dari teknik rahasia yang baru saja dia gunakan, dia dengan putus asa mendorong Demon Ki-nya ke arah Raja Iblis tingkat tinggi. Sementara dua Raja Iblis lainnya yang telah berdiri dan menonton dari pinggir lapangan juga mengikuti, secara bersamaan menyerang dan membunuh mereka. Mantan rekan. Lao Ke dan Yin tercengang ketika mereka melihat dari samping. Tiba-tiba menyadari bahwa mereka tidak ada hubungannya di sini. Pertama, dia disergap dari belakang oleh Tu Qialuo. Lalu dia terkena Divine Ability Yang Kai. Dan kemudian dia ditembak oleh Boya 3 kali. Raja Iblis tingkat tinggi sudah terluka parah. Jadi sekarang Tu Qialuo dan dua Raja Iblis tingkat tinggi bekerja sama. Bagaimana dia bisa memiliki peluang untuk menang? Mengetahui bahwa dia akan mati di sini, lelaki tua ini tidak memohon belas kasihan dan malah menggunakan seluruh kekuatannya untuk mencoba menyeretnya bersamanya. Namun, Tu Qialuo dan yang lainnya tidak akan pernah memberinya kesempatan seperti itu. Mereka sangat berhati-hati dalam menanggapi dan tidak akan pernah bertindak gegabah dalam perkelahian. Mereka lebih suka melewatkan kesempatan bagus daripada mempertaruhkan diri mereka sendiri. Setelah 10 menit, debu mengendap. Tu Qialuo terengah-engah. Wajahnya pucat. Ekspresi ketakutan yang tersisa di wajahnya. Tetapi dia masih memaksakan dirinya untuk menangkupkan tinjunya dan berkata, "Tuan, saya cukup beruntung untuk tidak gagal." Yang Kai menatapnya dengan senyum tipis dan mengangguk ringan. Ya, memutar kepalanya. Dia melihat kedua Raja Iblis pangkat tinggi lainnya dengan acuh tak acuh. Keduanya tidak memiliki jalan keluar ketika mereka bergabung dengan Tu Qialuo. Jadi mereka secara alami tahu apa yang harus dikatakan pada saat ini. Keduanya berkata, "Kami bersedia tunduk pada Tuan. Kami berharap Tuan dapat membiarkan masa lalu berlalu dan memberi kami kesempatan untuk menebus diri kita sendiri." Yang Kai berkata dengan ringan, "Itu akan tergantung pada ketulusanmu." Kedua Raja Iblis tingkat tinggi saling melirik, berpikir pada diri mereka sendiri bahwa ketulusan mereka telah lama ditunjukkan. Orang kepercayaan Yue Sang semuanya telah dibunuh oleh mereka dan Tu Qialuo. Jadi apa pilihan lain yang mereka miliki selain menyerah? Ekspresi canggung muncul di wajah Tu Qialuo saat dia batuk ringan sebelum mengirim transmisi suara. Ketika kedua Raja Iblis mendengar ini, ekspresi mereka berubah saat mereka menatap Tu Qialuo dengan tidak percaya. Seolah-olah ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengannya. Wajah Tu Qialuo sedikit merah saat dia berkomunikasi dengan mereka melalui transmisi suara. Setelah beberapa saat, kedua Demon Rache menangkupkan tinju mereka dan berkata dengan ekspresi pahit, "Kami bersedia mengizinkan Tuan untuk menempatkan merek jiwa pada kami. Mulai sekarang, perintah Tuan akan diarahkan pada kita." Pada saat yang sama, mereka mengutuk dalam hati mereka, "Sialan, aku di kapal bajak laut sekarang. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya hanya akan berjuang dengan semua yang saya miliki. Mungkin saya akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup." Bersambung.